April 14 ke 1944, 25.000 kaki di atas Sumatera Utara. Udara tropis bergetar di luar kokpit ketika Kapten Thomas Tom Whitaker menatap hamparan hijau gelap di bawahnya. Dari ketinggian ini, pulau itu tampak seperti samudera pepohonan hutan yang tak berujung, diselimuti kabut tipis dan awan putih yang menggantung di antara puncak gunung. Di radio, suara rekan-rekannya dari Skuadron 27 RAF terdengar riuh, penuh semangat. Mereka baru saja menyeberangi Selat Malaka dari pangkalan di India Menuhu, target pangkalan logistik Jepang yang dikabarkan tersembunyi di pedalaman Sumatera. Eagle Leader, ini Bluetooth. Aku tidak melihat apapun di bawah, hanya kabut dan pepohonan. Terdengar suara Letnan Alan Brick. Whitaker menatap lagi peta di pangkuannya. Intelijen melaporkan adanya landasan pesawat Jepang di lembah dekat Danau Toba. Tapi dari udara tidak ada apapun. Tidak ada landasan, tidak ada hangar, bahkan tidak ada tanda aktivitas manusia. Hanya hutan yang membentang sejauh mata memandang. Lanjutkan pencarian. Mereka di bawah sana, aku yakin, ujar Whitaker mantap menekan tombol interkomnya. Pesawat mereka sebuah formasi 8 unit P-40 Warhawk mulai menukik perlahan, mencoba menembus kabut. Tapi begitu mereka turun lebih rendah, situasi berubah. Dari balik lereng gunung yang tampak seperti dinding batu biasa, kilatan cahaya memecah udara. Ledakan pertama menghantam pesawat di posisi keempat. Ledakan kedua mengenai sayap kiri Warhawk milik Briggs. Aagan, mereka punya anti-air di lereng gunung, teriak Whitaker panik. Namun, anehnya, dari udara tak terlihat apapun. Tidak ada pos, tidak ada bunker, tidak ada senjata yang tampak menonjol. Semua tersembunyi di antara pepohonan. Seolah-olah gunung itu sendiri menelan pasukan Jepang. Whitaker berusaha menarik pesawatnya naik, tapi kabut menebal. Di altimeter, jarum melonjak turun. Alarm berbunyi keras. Ia menatap ke depan, hanya putih dan hijau. Detik berikutnya, sebuah bayangan besar muncul. Dinding batu menutup pandangan. Ia menarik tongkat kontrol sekuat tenaga. Sayap kanan, pesawat menyentuh pucuk pohon, lalu dunia berubah menjadi kilatan api. Beberapa menit kemudian, sisa skuadron berusaha melaporkan posisi terakhir mereka. Tapi komunikasi terputus. Tak ada sinyal darurat. 8 pesawat lebur di antara pegunungan dan hutan tropis Indonesia. Bagi sekutu, mereka hanya hilang dalam misi. Namun, di bawah sana, di balik kabut tebal dan pepohonan yang menyembunyikan rahasia perang, pasukan Jepang tersenyum puas. Pangkalan mereka aman terlindungi oleh benteng alami yang bahkan satelit zaman modern pun akan kesulitan mendeteksinya. Di markas tentara Jepang dekat Danau Maninjau, Kapten Hiroshi Takamura menatap ke arah puncak gunung dengan teleskopnya. Gunung ini adalah sekutu terbaik kita, katanya pelan kepada bawahannya. Sekutu bisa menguasai laut, tapi mereka tak akan pernah menaklukkan hutan Indonesia. Setelah kehancuran Skuadron 27, intelijen sekutu mulai kebingungan. Tidak ada bukti visual, tidak ada foto udara yang menunjukkan aktivitas militer Jepang di wilayah itu. Namun laporan kehilangan pesawat terus bertambah setiap minggu. Di markas RAF, di Salon Sri Lanka, meja Komandan Sir Harold McIntyre dipenuhi tumpukan foto hasil pengintaian udara. Semua diambil dari berbagai ketinggian, dari jarak jauh hingga rendah. Namun hasilnya tetap sama. Hanya pemandangan hutan dan gunung yang tampak alami. Aku tidak mengerti, gumam McIntyre menunjuk foto udara lembah di Sumatera. Disinilah mereka seharusnya, tapi yang kita lihat hanyalah dedaunan. Seorang analis intelijen muda, Letnan Audrey Finch, maju dan menunjuk area samar di foto. Sir, lihat bayangan di sini. Garisnya terlalu lurus. Untuk formasi batuan alami, bisa jadi ini landasan kamuflase. McIntyre menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu benar, berarti Jepang sudah memanfaatkan sesuatu yang tidak kita miliki. Alam Indonesia sendiri. Dan memang benar, di sisi lain dunia, di tengah hutan lebat yang menutupi lereng gunung di Sumatera, Kapten Hiroshi Takamura mengawasi sekelompok insinyur Jepang dan pekerja lokal yang sibuk memperbaiki permukaan tanah. Dari atas, itu tampak seperti tanah yang tidak rata, penuh lumut dan pepohonan kecil. Namun, jika dilihat dari dekat, tanah itu adalah landasan darurat sepanjang 400 meter dibuat dari papan kayu dan jaring kamuflase. Ditutupi dengan dedaunan segar yang diganti setiap hari. Bukan hanya landasan. Seluruh kompleks pangkalan disamarkan menggunakan teknik yang disebut Shizon Giso atau kamuflase alami. Pondok logistik dibuat menyerupai rumah bambu desa. Artileri
anti-pesawat ditempatkan di balik tebing batu, dengan lubang tembak yang dilapisi daun rotan agar tampak seperti rongga alami. Bahkan knalpot mesin generator ditanam jauh ke dalam tanah untuk menyamarkan panas dari udara. Ketika pesawat sekutu lewat di atas, kamera mereka hanya menangkap pepohonan, bayangan, dan kabut. Tak ada yang tampak mencurigakan. Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya penuh dengan gunung dan lembah. Alam adalah perisai kami, ujar Takamura kepada bawahannya. Kami tidak butuh baja, hanya kecerdikan dan kesabaran. Namun strategi ini bukan tanpa risiko. Setiap pangkalan tersembunyi bergantung penuh pada rantai logistik yang sulit. Bahan bakar dan amunisi harus dibawa lewat jalan setapak yang hanya bisa dilalui malam hari. Satu kesalahan bisa membuat posisi mereka terbongkar. Tetapi bagi Jepang, ini harga yang layak dibayar. Mereka tahu sekutu akan menyerang lewat udara. Jadi, mereka menjadikan langit sebagai musuh dan bumi sebagai perlindungan. Di markas sekutu, frustrasi semakin memuncak. Operasi udara di atas Indonesia dianggap berisiko tinggi. Beberapa pilot mulai menyebut wilayah itu sebagai the invisible hell, neraka tak terlihat. Mereka tahu Jepang ada di bawah sana. Tapi seberapa dalam, seberapa tersembunyi, tak ada yang tahu. Dan di antara kabut tebal yang bergulir di lereng Gunung Sumatera, bayangan tentara Jepang bergerak dalam diam, mempersiapkan serangan balasan yang akan mengguncang langit Pasifik. Pertengahan Mei tahun 1944. Langit di atas Sumatera kembali bergemuruh oleh suara mesin pesawat. Kali ini, sekutu datang dengan lebih banyak pesawat, lebih terlatih, dan dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan mematahkan pertahanan Jepang. Major John Harris, komandan skuadron baru dari USAF, memimpin formasi 16 pesawat P-38 Lightning. Mereka dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan bom penembus bunker. Misinya sederhana: cari, temukan, dan hancurkan pangkalan tersembunyi Jepang yang telah menelan begitu banyak rekan mereka. Perhatikan setiap lekukan tanah, setiap bayangan, kata Harris di radio. Jepang bukan hantu, mereka manusia. Dan manusia pasti meninggalkan jejak. Namun begitu mereka mendekati area target di barat Danau Toba, sesuatu terasa aneh. Udara menjadi lebih lembab, sinyal radio mulai terganggu, dan kabut tebal muncul begitu cepat Sioliala gunung itu hidup dan bernafas. Letnan Frank Donovan di pesawat nomor 3 menatap ke bawah. Aku rasa aku melihat sesuatu, tapi itu cuma batu besar kan? Dalam sekejap, batu besar itu menyala merah. Ledakan besar mengguncang udara. Itu bukan batu, itu artileri anti-pesawat kaliber 75 mm yang tersembunyi dalam gua buatan. Menembak langsung ke arah mereka. Serangan datang dari segala arah. Peluru-peluru anti-air meledak di antara awan, menciptakan kilatan oranye yang menari di udara. Beberapa P-38 terpaksa berputar tajam, berusaha keluar dari jebakan. Tapi kabut, angin lembah, dan jarak pandang yang terbatas membuat mereka seperti terperangkap di labirin mematikan. Pull up, teriak Harris. Tapi terlambat. Salah satu pesawat menabrak dinding tebing dan meledak dalam api besar. Di bawah sana, pasukan Jepang tetap tenang. Mereka sudah mempelajari pola penerbangan sekutu selama berminggu-minggu. Mereka tahu kapan pesawat akan datang, dari arah mana matahari bersinar, bahkan bagaimana kabut alami bisa digunakan untuk menyamarkan serangan. Gunakan kabut sebagai sekutu, kata Kapten Takamura kepada para prajuritnya. Ketika langit menutupi kita, itulah saat mereka buta. Setelah 30 menit pertempuran, langit menjadi sunyi kembali. Dari 16 pesawat yang dikirim, hanya 9 yang berhasil kembali ke pangkalan di India. Salah satu pilot yang selamat, Letnan Donovan, terlihat linglung ketika turun dari pesawatnya. Kami tidak melihat mereka, katanya lirih kepada petugas medis. Tidak ada pangkalan, tidak ada tentara, hanya gunung dan kabut. Dan entah dari mana, mereka menembak kami. Kabar itu mengguncang markas sekutu. Untuk pertama kalinya, mereka harus mengakui bahwa wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sekadar rute strategis telah berubah menjadi salah satu zona pertahanan paling mematikan di Pasifik. Jepang telah mengubah gunung-gunung Nusantara menjadi senjata yang tak terlihat. Sementara itu, di tengah hutan Sumatera, Takamura berdiri di depan anak buahnya yang sedang membersihkan meriam. Langit adalah milik mereka, katanya perlahan. Tapi bumi ini hutan, batu, dan gunung adalah milik kita, dan mereka tidak akan pernah bisa merebutnya. Jauh di pedalaman Sumatera Barat, sekitar bulan Juni tahun 1944,
pasukan Jepang memperluas konsep kamuflase alami mereka. Bukan hanya pangkalan udara, tapi juga gudang bahan bakar, pos komando, dan rumah sakit lapangan semuanya dibangun seolah-olah merupakan bagian dari alam. Pohon-pohon raksasa di sekitar gunung bahkan dimanfaatkan sebagai tiang antena komunikasi. Kabel telepon dirangkai di sepanjang akar dan semak belukar, menyatu dengan vegetasi tropis. Dari udara, mustahil membedakan mana yang alam dan mana yang teknologi. Insinyur militer Jepang mempelajari struktur tanah vulkanik Indonesia yang lembut namun kuat. Mereka menggali terowongan di bawah lereng gunung untuk menyembunyikan pesawat ringan seperti Nakajima Ki-43 Hayabusa. Ketika waktu serangan datang, pintu kamuflase dari anyaman bambu dibuka dan pesawat meluncur langsung ke udara, seolah-olah keluar dari perut gunung. Begitu selesai misi, mereka kembali ke dalam. Pintu ditutup dan gunung kembali tenang. Beberapa penduduk lokal yang tinggal di sekitar gunung bahkan tidak tahu bahwa di balik pepohonan yang mereka lewati setiap hari tersembunyi kekuatan perang Jepang. Bagi mereka, itu hanya bukit biasa penuh dengan suara burung dan gemuruh air terjun. Tapi di dalamnya, ratusan tentara bekerja dalam gelap, menjaga agar setiap kegiatan tak terdeteksi. Panas dari dapur dan generator dialirkan melalui lorong-lorong bawah tanah hingga keluar di sela-sela batu yang jauh dari lokasi utama. Di siang hari, aktivitas berhenti total. Agar tidak menarik perhatian pengintai udara, Kapten Hiroshi Takamura sering berjalan di sepanjang terowongan itu dengan lampu minyak di tangannya. "Lihat sekelilingmu," katanya kepada para prajurit muda. "Gunung ini bukan sekadar tempat berlindung. Ia hidup, bernapas bersama kita. Ia menelan musuh kita dan menjaga rahasia kita." Sementara itu, sekutu mulai melakukan eksperimen baru untuk mendeteksi pangkalan Jepang. Mereka mencoba menggunakan radar udara generasi awal. Namun, hasilnya nihil. Medan Bergoning-Ganong di Indonesia memantulkan gelombang radar, menciptakan bayangan elektronik yang menipu layar operator. Laporan yang dikirim ke markas sekutu di Brisbane menyebutkan, wilayah Indonesia memiliki karakteristik geografi yang membuatnya hampir mustahil untuk melakukan pengintaian udara efektif. Hutan yang tebal dan kabut tropis menciptakan kondisi di mana pangkalan musuh dapat berdiri tepat di depan mata tanpa terlihat. Frustrasi itu membuat banyak pilot sekutu percaya bahwa Indonesia adalah tanah kutukan. Mereka takut misi di sana. Sebagian menyebutnya The Green Abyss, jurang hijau, karena begitu masuk ke wilayah itu, hanya sedikit yang kembali. Namun di sisi lain, bagi Jepang, semua berjalan sesuai rencana. Strategi ini bukan sekadar penyamaran, tetapi bagian dari filosofi perang mereka. Senjutsu to Shisen no Chowa, harmoni antara strategi dan alam. Bagi mereka, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh senjata, tapi oleh kemampuan menyatu dengan dunia di sekitar. Namun, setiap kemenangan punya batas. Saat pasukan sekutu semakin kuat di Filipina dan Pasifik Selatan, tekanan mulai datang. Jalur suplai Jepang ke Indonesia semakin tipis, bahan bakar berkurang, dan pasokan makanan menipis. Gunung-gunung yang dulu menjadi benteng, kini mulai terasa seperti penjara. Kapten Takamura tahu, cepat atau lambat, perlindungan alam ini akan runtuh bukan karena serangan udara, tapi karena kelaparan dan isolasi. Namun bagi Jepang, selama 1 tahun penuh, benteng-benteng tersembunyi di gunung-gunung Indonesia telah menunda laju pasukan sekutu dan menanamkan rasa takut yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Awal tahun ke-1945, suasana di pangkalan tersembunyi Jepang di Sumatera mulai berubah. Kabut masih turun setiap pagi, tapi kali ini terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan penuh tanda-tanda keputusasaan. Kapten Hiroshi Takamura berdiri di depan peta besar yang menempel di dinding batu. Di atasnya, garis merah menunjukkan jalur suplai dari Singapura yang kini sudah terputus. Kapal pengangkut bahan bakar yang terakhir tak pernah tiba. Satu persatu pos di sekitar Jawa dan Kalimantan juga dilaporkan hancur akibat bombardir besar-besaran sekutu. "Sir," ujar Letnan Matsuda pelan, "persediaan bensin kita tinggal untuk 3 penerbangan lagi." Setelah itu, ia tak berani melanjutkan kalimatnya. Takamura menatap keluar terowongan. Di kejauhan, kabut menggantung di puncak gunung, seperti tirai yang menutupi akhir dari sebuah babak panjang. Ia tahu, perlindungan alam tak lagi cukup. Mereka sudah kehabisan waktu. Namun, ia menolak menyerah. "Kalau mereka ingin datang ke sini," katanya tegas, "maka kita akan menunjukkan pada mereka bahwa bahkan gunung pun bisa berperang." Hari itu, pasukan sekutu melancarkan operasi besar. Ratusan pesawat B-24 Liberator
dan B-25 Mitchell menghantam Sumatera dengan bom berdaya ledak tinggi. Mereka tak lagi mengincar pangkalan tersembunyi, melainkan seluruh lembah dan lereng gunung yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Jepang. Mereka menghujani setiap area dengan napalm, membakar hutan, dan membuat langit Indonesia berubah menjadi merah menyala. Dari dalam bunker batu, Takamura dan pasukannya hanya bisa mendengar suara bumi bergetar. Batu-batu di langit-langit runtuh, lampu minyak bergoyang. Beberapa prajurit panik, "Kita tidak bisa bertahan lama, Kapten." Namun Takamura tetap tenang. "Gunung ini telah melindungi kita," katanya. "Sekarang kita akan mati bersamanya." Ledakan besar berikutnya mengguncang pangkalan. Terowongan utama ambruk. Asap dan api memenuhi ruang udara sempit itu. Dalam hitungan jam, benteng alam Jepang di Sumatera yang selama setahun penuh membuat sekutu buta dan frustrasi lenyap ditelan tanah yang dulu melindunginya. Minggu-minggu berikutnya, pasukan sekutu yang mendarat di pantai barat Sumatera menemukan reruntuhan aneh di balik hutan. Dari luar tampak seperti tebing batu biasa, tapi di dalamnya ditemukan sisa-sisa hangar, meriam, dan serpihan pesawat Jepang. "Ini bukan pangkalan," kata salah satu perwira Amerika dengan nada kagum. "Ini kota bawah tanah bagi sekutu." Penemuan itu menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana Jepang memanfaatkan alam secara ekstrem untuk bertahan. Tapi bagi banyak pilot yang kehilangan rekan di langit Indonesia, tempat itu tetap menyimpan aura misteri seolah bumi sendiri pernah menjadi sekutu Jepang. Dan hingga kini, di beberapa daerah pegunungan Sumatera, warga lokal masih menemukan sisa terowongan, potongan logam berkarat, dan jejak sejarah yang tertelan waktu. Gunung-gunung itu diam, tapi mereka menyimpan cerita tentang bagaimana manusia pernah mengubah alam menjadi senjata, dan bagaimana alam pada akhirnya mengambil semuanya kembali. Suatu senja, beberapa dekade setelah perang usai, seorang petani di lereng gunung dekat Danau Maninjau menemukan potongan logam dengan tulisan Jepang yang samar. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Jadi, disinilah mereka bersembunyi." Gunung itu tetap berdiri, hijau dan sunyi tanpa tanda perang, tanpa bekas darah. Namun, bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap kabut yang turun di pagi hari seakan membawa kembali gema mesin pesawat dan suara letusan meriam dari masa lalu. Gunung-gunung Indonesia pernah menjadi senjata rahasia Jepang, dan selama kabut masih bergulung di lerengnya, rahasia itu tak akan pernah benar-benar hilang.